Anak raja pergi menyelam ke Minahasa. Dari bunyi sambutan salam, banyak yang belum buka puasa. Saya sedang berada di Darul Ulum. Dar artinya rumah. Kalau satu, carilah luwak yang tua-tua aja. Itu enaknya ceramah di depan santri. Mereka cerdas-cerdas, nangkap. Ini sedang ngaji fikih tentang najis, tahir, dan mutanajis. Ini ada kain suci, bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam ke Minahasa. Dari bunyi sambutan salam, banyak yang belum buka puasa. Saya sedang berada di Darul Ulum. Dar artinya rumah. Kalau satu, ilmu. Mestinya namanya Darul Ilmi, karena di sini cuma ada satu ilmu. Tapi kemudian namanya Darul Ulum. Kalau satu, ilmu. Kalau dua, ilmani. Kalau tiga, ulum. Itu hebatnya bahasa Arab. Ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Bahasa Inggris tak ada musanna. Kalau satu, book. Kalau dua, books. Kalau satu, student. Kalau dua, students. Tinggal tambah S aja. Tidak ada musanna. Bahasa Arab ada musanna, ada jama'. Bahasa Indonesia tinggal ulang aja. Kalau satu, buku. Kalau banyak, buku-buku. Kalau satu, ilmu. Kalau banyak, ilmu-ilmu. Sedangkan dalam bahasa Arab, Darul Ulum. Kenapa ini disebut dengan Darul Ulum? Ilmu apa saja yang ada di sini? Saya belum nanya Kiai Nawawi. Tapi yang jelas salah satu ilmu yang ada di sini adalah di tempat lain mereka mengundang ustadz, di Darul Ulum ustadznya datang sendiri. Itu salah satu ilmu. Apalah agaknya ilmunya bisa Habib sama Ustadz Ali datang, Ustadz Abdul Somad. Orang pergi ke hutan menangkap burung, orang pergi ke pantai menangkap ikan, orang pergi ke tanah lapang menangkap, memburu rusa ke hutan. Tapi kemudian ada burung yang tidak dikejar, tidak ditangkap, tapi dia datang sendiri. Itu adalah burung walet. Burung walet itu cukup disiapkan rumah, yang lain datang. Ilmu itu yang dipakai di Darul Ulum. Burung walet. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat burung walet? Tadi buka puasa dikasih sup burung walet. Itu cara Kiai Munawir sekaligus membantah orang yang mengatakan bahwa sarang burung walet itu haram. Ustaz Abdul Somad, apa hukum sarang burung walet? Saya tidak susah lagi menjawab, halal. Dari mana halal? Aku udah makan satu mangkok. Tak mungkin makan haram.
Orang yang berdalil bahwa sarang burung walet itu halal ada dua dalilnya. Yang pertama, ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah di Arafah, ada seekor unta menjilat kain ihram Nabi. Kena lidah unta itu dan air liur unta itu kena, maka Nabi tidak mencuci kainnya. Itu menunjukkan bahwa air liur kambing, air liur unta, air liur ayam hukumnya halal. Tapi jangan gara-gara ini besok semua menampung air liur kambing. Kalau ada yang mengatakan halal air liur unta karena untanya halal, bagaimana dengan air liur yang lain? Maka dalil yang kedua adalah at-tawafuna wat-tawafat, binatang yang lalu lalang ke sana kemari, yaitu kucing. Kalau ada kucing menjulurkan lidahnya ke dalam bejana, ember, mangkok, gelas, tempat air, dijilatnya, apakah air yang ada di mangkok, di ember, di bejana, di gelas, di cawan itu menjadi haram? Tidak. Beda dengan anjing. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau ada seekor anjing menjilat air minum kamu, fa'ahriquhu, tumpahkan semua. Setelah itu mangkok, bejana, gelas, cawannya dicuci pakai air 7 kali. Salah satunya dengan air bercampur dengan tanah. Ini hanya berlaku pada anjing dan babi. Ada sebagian orang karena dia berkelahi sama musuhnya, kau jangan dekat-dekat sama aku, nanti aku mandi 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Kau kira aku anjing? Tidak, kau tidak anjing, terus babi. Nah, air liur kucing tidak begitu. Kalau kucing menjilat air bejana, mangkok, ember, maka airnya tidak menjadi najis. Itulah dalil kedua bahwa air liur binatang tidak najis, kecuali air liur binatang anjing dan babi najis mughallazah. Berdasarkan dua dalil ini, ulama menetapkan bahwa air liur burung walet halal. Lalu mengapa ada orang yang mengatakan burung air liur walet itu haram? Karena burung walet banyak yang tidak punya WC, sehingga bercampurlah air liurnya dengan kotorannya, dengan taiknya. Air liurnya suci, tapi karena bercampur berubah menjadi najis, namanya mutanajis. Durian halal apa haram? Durian halal, kecuali orang yang kena kolesterol. Kasih durian, Pak makan durian, haram. Kenapa? Kalau aku makan, aku nanti bisa kena, itulah satu kontainer tadi ketika menawar stroke, satu truk lawannya satu kontainer. Itu yang senyum memahami stroke kontainer itu yang EQ nya di atas 80 160. Nah, jadi tentang masalah air liur bisa berubah menjadi najis, hukum asalnya suci, dia menjadi najis kalau bercampur dengan najis, namanya mutanajis. Durian halal, durian tidak najis. Tiba-tiba durian ini dimakan oleh gajah. Pernah mendengar gajah makan durian? Gajah pergi ke hutan, ditengoknya durian jatuh, pas mau dimakannya tajam. Lalu kemudian gajah ini berpikir, maka dibalutkannya lah durian itu dengan rumput. Tengoknya ada lalang-lalang, rumput-rumput, dibalutkannya durian itu dengan lumpur, dengan lalang, sehingga duri-durinya terbungkus. Setelah itu baru ditelannya. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ditelannya bulat-bulat, besok pagi keluar bulat-bulat. Itulah durian yang paling enak di dunia. Kenapa? Karena itu durian yang sudah mengalami fermentasi. Orang Melayu menyebutnya tempoyak. Masuk ke dalam, berjalan agak sehari, jangan
Jangan katakan kita tidak suka makan fermentasi. Kita banyak suka makan fermentasi. Nggak mau makan fermentasi, jijik. Tapi pulut, tapi ubi, itu kan fermentasi semua. Oh, itu makna fermentasi Pak Ustaz. Iya. Kalau itu saya suka. Masuklah durian ke dalam perut gajah bulat-bulat, besok pagi keluar bulat-bulat. Apa hukum memakan durian itu? Boleh dimakan? Halal kalau kulitnya tak pecah. Tapi kalau kulitnya pecah, haram. Kenapa jadi haram? Hukum durian suci, tapi karena kulitnya pecah maka dia menjadi najis, namanya mutanajis. Ada tupai makan kopi, tupai makan kopi itu ditelannya bulat-bulat, besok pagi keluar kopi itu bulat-bulat. Dicuci tupai tadi, digonseng, ditumbuk jadi kopi, satu gelas $100, namanya kopi luwak. Kopi luwak lebih mahal daripada kopi yang dipilih manusia. Kenapa kopi luwak lebih enak, lebih mahal? Karena luwak lebih jujur daripada manusia. Luwak hanya memakan kopi yang sudah matang, tapi yang dimakannya hanya kulitnya. Diambilnya kulitnya, dikulum-kulumnya, masuk ke dalam, diambilnya kulum. Makanya nanti adik-adik kalau Idul Fitri pergi bertamu, ada kacang di atas, tanya dulu, ini kacang ada coklatnya apa enggak? Kita khawatir sebetulnya kacang itu ada coklatnya. Sudah dikulum-kulum, dimasukkan ke dalam. Maka kenapa kopi luwak itu orang ikhtilaf mengatakan kopi luwak halal? Karena kopi itu ada sampulnya, ada sampul plastiknya kopi itu, lalu kemudian ditelan oleh luwak, keluar lagi. Maka yang mengatakan suci, ini kopi asalnya suci, maka keluar pun suci, dicuci, dibasuh, ditumbuk, digongseng menjadi kopi, diminum, nyami. Yang mengatakan kopi luwak itu haram karena ternyata luwak waktu mengulum-ulum kopi itu ada sampul kulit ari kopi itu yang luka karena gigi luwak itu tajam. Jadi kalau gitu biar supaya jangan luka bagaimana? Carilah luwak yang tua-tua aja. Itu enaknya ceramah di depan santri, mereka cerdas-cerdas, nangkap. Ini sedang ngaji fikih tentang najis, tahir, dan mutanajis. Ini ada kain suci, bersih, kalaupun kena daging, kena keringat, dia tidak najis. Ini ada batik suci, walaupun kena keringat tidak najis. Masuk ke dalam mesin cuci. Kain masuk mesin cuci, sorban masuk mesin cuci, peci jangan, kaos kaki masuk mesin cuci. Tapi ada celana anak kecil yang sudah lewat umur 2 tahun, kena najis, kencing, masuk ke dalam rice cooker, ke dalam. Saya sedang ngetes jamaah masih sadar atau tidak. Kalau jamaah sadar dia pasti kritik, mesin cuci Pak Ustaz. Tapi kalau jamaah sudah bosan, masuk dalam rice cooker, terserahlah Pak Ustaz. Aku udah mau pulang, kolak dulu, mangkok nunggu di rumah. Kain masuk, batik masuk, sorban masuk, kaos kaki masuk ke dalam mesin cuci. Masuk satu celana anak kecil yang udah lewat 2 tahun, tidak hanya sekedar minum ASI, tapi juga sudah makan rendang jengkol. Masuk, dipencet tombol mesin cuci, setelah itu masukkan ke pengering, lain suaranya. Setelah itu dijemur langsung. Kira-kira bolehkah kain tadi dibawa sholat? Tidak. Kenapa? Mutanajis, karena bercampur dengan najis. Anak dari pesantren Darul Ulum tahu itu. Lalu kenapa Ustaz sampaikan? Ini kan direkam dan ditonton oleh yang tidak alumni Darul Ulum.
Ketika ditanya, anak Darul Ulum melihat itu, dia akan nanya, itu tadi kain suci, batik suci, sorban suci, kaos kaki suci, airnya suci, tapi mutanajis karena ada air kencing anak lewat umur 2 tahun. Kenapa tak kau bilas? Dengan entengnya dia menjawab, sekali ku cek tanpa bilas. Ini masalah, ini ilmu ini yang tidak dipelajari orang sekarang, sehingga doanya tidak dikabulkan, sholatnya tidak diterima. Maka supaya anak-anak kita tahu membedakan mana tohir, mana musta'mal, mana najis, mana mutanajis, daftarkanlah ke Darul Ulum sebelum tanggal penutupan berikutnya. Apa kata B.J. Habibie? Orang tercerdas di Indonesia yang membuat pesawat terbang, diambil oleh pemerintah Jerman, dijemput untuk kembali ke Indonesia. Kalaulah umurku boleh mundur lagi, aku ingin belajar agama secara mendalam. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris penting, tapi apa gunanya kalau ternyata kita sholat celana, kain, baju kita mutanajis, sholat tak diterima, doa tak dikabulkan Allah, mandinya tak betul menurut mandi yang disunahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji kita kan nuzul Quran Pak Ustaz, ini baru mukaddimahnya. Ini saya mau bercerita bagaimana kronologis Ustaz Somad sampai ke pesantren Darul Ulum, karena di sini dipelajari berbagai macam ilmu. Termasuklah kami datang kemari sama Habib Mahdi dengan Ustaz Kemas Ali belajar ilmu porang. Tadi kami dibawa melihat porang, modal 2.000 rupiah, ditanam porang, dipanen berat 5-10 kilo bisa 50.000. Bayangkan kalau porangnya itu ditanam sejauh mata memandang. Orang sepele melihat pondok pesantren, dianggapnya hanya menunggu bantuan dana BOS, dianggapnya hanya menunggu bantuan Kementerian Agama, dianggapnya hanya menunggu wakaf, zakat, infak dan sedekah. Padahal negeri kita gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Letakkan aja itu bibit, tumbuh, makan, mati. Orang beracun, tapi orang Jepang pandai mengolahnya. Maka ini semua adalah dari langit bisa dapat rezeki melalui apa? Burung sarang walet. Dari tanah bisa dapat rezeki dari mana? Porang. Kalau kau takut porang, datanglah belajar ilmu porang di Darul Ulum. Ada nampak saya nyamuk, tapi dia tak mau menggigit kaki saya. Berarti sudah dibacakan Kiai Munawir, dah doa apa? Bacakannya doa innallaha la yastahi ayat riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Kata nyamuk, nama gua tuh. Ketika Kiai Munawir menarik jubah Habib Mahdi tadi, saya tengok dari samping, dia sedang mengajarkan kita bahwa Kiai dengan Habib tak bisa dipisahkan. Kiai Haji Hadratus Syekh Hashim Asy'ari belajar di Makkah, di antara gurunya banyak para habaib. Saya membagi guru-guru beliau menjadi dua. Satu guru-guru dari Sadah maksudnya para sayyid, keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Yang satu lagi guru-guru yang bukan dari kalangan Sadah. Itu saya tulis dalam disertasi saya, tebalnya 600 halaman. Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wajuduhu fi khidmati sunnah fi nasri sunnah di Indonesia. Saya menggaya-gaya aja, masih tahu tulisan saya 600 halaman, bahwa di Indonesia para habaib berjalan bersama dengan para kiai alim ulama tuan guru di Aceh sampai ke Papua. Saya baru pulang dari Maluku yang mengundang saya juga para habaib. Jadi kalau tadi Kiai Munawir menarik jubah Habib Mahdi, dia ingin sedang mengatakan, hai engkau Abdul Somad, kau boleh LCMA Profesor Doktor, tapi kalau kau stroke ilmu hilang.
maka kau tak dipandang orang. Tapi ada orang yang kalau ilmunya hilang, tapi ada yang tak bisa hilang dari dirinya. Apa? Darahnya, menetes darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz Somad gak ada darah Nabi menetes di badan Ustaz. Ada, Nabi Adam. Aku kan keturunan Nabi Adam. Yang tidak keturunan Nabi Adam angkat tangan. Berarti keturunan Charles Darwin. Kata Darwin dari mana? Dari monyet. Makanya ulahnya macam monyet. Manjat sana, manjat sini, manjat sana, manjat sini. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin manusia ini berjalan menurut aturan dia, aturan itu dia turunkan melalui Al-Quran. Ada seorang hamba yang dia pilih, bukan hamba itu melamar. Nah, ini banyak orang yang silap, banyak dia komplain, kenapa Nabi Muhammad dianggapnya jadi Nabi itu macam ikut tes CPNS, bawa surat pendaftaran, fotokopi SKCK. Menjadi Nabi itu bukan kemauan dia, yang memilih dia menjadi Nabi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa setelah Yasin sallallahu alaihi wasallam? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itulah dia jawabannya. Yasin itu Muhammad SAW. Nama anak kau siapa? Muhammad Yasin. Nama anak kau siapa? Muhammad Toha. Nama anak kau siapa? Valentino Rossi. Kenapa yang ini namanya lain? Kencang jalannya Pak Ustaz. Ala Yasin Habibillah. Jadi Yasin itu dia. Jadi satu orang boleh namanya banyak? Boleh. Buktinya siapa? Abdul Somad. Nama lain Uwas. Di Facebook Anton. Yasin sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anil Hakim. Setelah Allah bersumpah dengan Al-Quran, baru dia mofatkan ini orang. Innaka laminal mursalin. Lamnya pendek, litaukid, menekankan. Inna, taukid yang pertama. La, taukid yang kedua. Innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laminal mursalin. Engkau adalah salah seorang daripada mursalin, Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan dia diutus untuk apa? Tanzilal Azizul Rahim. Itu makanya kita tiap malam baca Yasin untuk menguatkan ke hati kita tentang wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Tapi semua ada masanya, dan masa itu ada momennya, ada orangnya, ada tepatnya, ada waktunya. Umur 38 dia bertahanus di Gua Hira, belum datang Jibril. Umur 39 dia bertahanus di Gua Hira, belum datang Jibril. Umur 40 barulah datang Jibril alaihissalam. Umur 40. Oh, jadi dia bertahanus 3 kali. 3 kali guys. Umur 38 belum. Umur 39 belum. Umur 40 datang makhluk besar memeluk dia. Iqra ma'ana biqari. Aku ora iso baca. Iqra, I cannot read. Iqra, aku tidak bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Menurut ulama, ayat itu turun pada malam 17 Ramadan. Mana dalilnya? Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ketika bertemunya dua pasukan besar, yang dimaksud dua pasukan besar
adalah perang Badar. Perang Badar terjadi 17 Ramadan, maka itu seperti signal seakan-akan Allah ingin mengatakan Al-Quran itu turun pada 17 Ramadan, walaupun negeri lain memperingatinya 27 Ramadan. Mesir malam nuzul Qurannya 27, Indonesia malam nuzul Qurannya 17. Ya, kenapa di tempat kita diperingati nuzul Quran itu 17 ya? Karena kita merdeka 17 Agustus. Dan selesai. Ya. Kenapa kita nuzul Quran malam 17? Karena satu hari sholat berapa rakaat? 17. Ya itulah jawabannya. Gak salah. Itu ijtihad ulama. Jadi tidak diketahui malam turunnya itu kapan. Kalau diketahui malam turunnya kapan, ya selesailah rahasia Lailatul Qadar. Kalau selesai rahasia Lailatul Qadar, orang tidak akan sholat tarawih ke masjid lagi. Sampai para lu ngonang masjid. Enggak pak, kenapa? Wis itu. Ente enggak ke masjid lagi sholat tarawih? Enggak, kenapa? Tahun lalu udah dapat Lailatul Qadar 80 tahun, ngapain lagi? Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Ada yang tahu dapat haji mabrur? Nah, ada. Kelihatannya tetangga saya itu mabrur Pak Ustadz. Kenapa? Wajahnya pulang dari Mekah putih bersih, nggak pernah ke masjid, tidur di hotel. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat doa makbul hari Jumat. Hari Jumat itu seperti cermin, ada satu titik hitam, tidak ada yang tahu. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat sholat musta. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat malam Lailatul Qadar. Lailatul Bakar banyak. Bakar apa? Bakar kue 10 terakhir Ramadan berasap. Ibu kok rambutnya berasap? Lailatul Qadar, Lailatul Bakar. Nah, jadi ini salah satu ijtihad ulama mengatakan. Di mana kami bisa lihat ijtihad ulama tentang malam Lailatul Qadar itu Pak Ustaz? Buka dalam surat Al-Qadar. Tafsirnya apa? Tafsir Al-Quranil Azim. Penulisnya siapa? Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Mazhabnya apa? Mazhab Syafi'i. Halaman berapa? Kau carilah sendiri. Banyak kali pun pertanyaan. Itu caranya kalau kita gak ingat. Itu. Saya kalau ditanya, Ustaz, halaman berapa, nomor berapa? Kau cari sendiri. Karena kalau bilang nggak tahu. Masa Ustaz nggak tahu? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memilih. Pulanglah Nabi Muhammad SAW, kedinginan menggigil. Datang Khadijah menyelimuti dia. Begitulah Khadijah yang solihah itu. Suaminya pergi naik ke Jabal Nur. Pergilah mas, Arapopo. Bertahanus 1 bulan, diantarkannya makanan. Pulang kedinginan, diselimutinya. Coba perempuan zaman sekarang. Aku mau pergi sholat tarawih, jangan. Pulang kedinginan, mampuslah kau. Diselimutinya. Setelah diselimutinya, dibawakannya ke pamannya. Nama pamannya Waraqah bin Naufal. Wahai Waraqah bin Naufal, ini suamiku ini kedinginan. Kenapa? Dia baru saja turun dari gua Hira. Katanya ada makhluk yang besar memeluk dia, menyuruh dia membaca. Kata Waraqah bin Naufal, itulah Namus. Namus nama lain dari Jibril. Jibril itu ada namanya Jibril. Ada lagi namanya Tanazzalul Malaikatu Warruh. Nazala bihi Ruhul Amin. Turun Lailatul Qadar. Ada namanya Jibril, ada namanya Ar-Ruh, ada namanya Ruhul Amin, ada namanya Namus. Itulah Namus. Maksud Namus di situ Jibril. Yang dulu turun kepada Ibrahim, yang dulu pernah turun kepada Musa, pernah turun kepada Isa, dan sekarang dia turun kepada suamimu,
suamimu ini adalah nabi terakhir. Wallahi demi Allah, nanti ketika dia terusir dari kaumnya, aku yang akan menolong dia, kata Waraqah bin Naufal. Nabi bertanya, apakah orang Makkah akan mengusir aku? Kata Nabi. Waraqah berkata, engkau akan diusir dari kota ini. Kalau aku hidup, aku yang akan menolong engkau. Tapi nasib malang, Waraqah tak sempat menolong Nabi, karena tak lama setelah itu dia meninggal dunia, tapi dia dapat pahala jihad menolong Nabi. Innamal a'malu binniyat, sampai niatnya. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cara Allah untuk menobatkan dia sebagai salah satu dari rasul-rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Sejak itu turunlah wahyu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau payah ingatnya 23 tahun. Dah selesai. Berbagai macam datang pertanyaan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar, tentang judi. Turun ayat. Qul, katakan ya Muhammad, fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Yas'alunaka 'anir ruh. Datang orang Yahudi bertanya, apa ruh itu ya Muhammad? Qul, ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kronologis sebab turunnya ayat itu disebut dengan asbabun nuzul, bukan asbun. Asbun itu asal bunyi. Asbabun nuzul, kronologis sebab turunnya ayat. Kalau mau tahu tentang ilmu asbabun nuzul, ada 2 kitab yang besar, bernama kitab Al-Wahidi, yang kedua kitab yang ditulis asbabun nuzul Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dari Mesir, meninggal tahun 911 Hijrah. Ini kitab asbabun nuzul. Tidak semua ayat-ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Lama tidak turun wahyu, tidak turun wahyu, sampai-sampai datang seorang perempuan berkata, qantarakaka syaitanuka, setanmu sudah meninggalkan engkau. Selama ini kau dapat wahyu dari setan, sekarang setanmu tidak turun lagi ya Muhammad. Perempuan itu namanya Ummu Jamil. Ummu ibu, Jamil cantik. Ummu Jamil ibu cantik. Nama lakinya Abu. Abu artinya bapak. Lahab artinya api yang menyala-nyala. Nama suaminya Abu Lahab. Saking gantengnya dia dipanggil Abu Lahab. Makanya kalau ada orang ganteng gak sholat, hai Abu Lahab. Kalau dia kuat makan, panggil juga Abu Lahab, tapi ujungnya bukan B tapi P, Abu Lahab. Saya pernah melihat di pinggir jalan rumah makan Abu Lahab. Saya baca ujung, oh ujungnya P, Abu Lahab. Kalau yang itu ada qalqalah, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu ma kasab sayasla naran wa imra'atuhu. Nah, inilah bininya yang kurang ajar tadi. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Sampai hati dia mengejek Nabi, mengatakan setanmu sudah meninggalkanmu, setanmu sudah meninggalkanmu. Turunlah ayat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan membiarkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya sama Jibril, Jibril, kenapa kau lama membawa wahyu sampai Ummu Jamil mengejek aku? Aku tidak mau bawa wahyu karena di rumahmu ada bangkai anak anjing. Di bawah tempat tidur ada anak anjing al-jarwu. Jarwu itu anak anjing. Tapi Mas Jarwo jangan tersinggung. Jarwu. Ada bangkai anak anjing. Datang Khawlah, diambilnya bangkai sapu, ditariknya, ada bangkai anak anjing, dibuang. Jibril tak masuk karena ada bangkai anak anjing. Gimana kalau ada 10 anjing herder di rumah? Assalamualaikum. Oh,
Gimana orang lawan tak tolong? Ada anjing. Jadi kalau begitu Ustadz mau memerintahkan orang membunuh anjing. Bukan begitu maksud saya. Berapa banyak orang yang hatinya lembut lalu kemudian berbuat baik, diampunkan Allah dosanya. Tentang seorang perempuan yang mengambil air minum dengan sepatu botnya karena tidak ada timba, diberikannya seekor anjing yang kehausan. Tapi itu ceritanya sebelum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan kau piara anjing, tapi kau tengok anak yatim fakir miskin tak sekolah, ini untuk biaya anjing aja 1 bulan sampai 200 juta. Dia mandi pakai sabun telepon, untuk sampo-nya aja dia tak pernah mandi. Berapa banyak orang sekarang lebih mementingkan makhluk di luar dirinya daripada dirinya. Berapa banyak orang kaya memandikan mobil sampai licin, lalat aja terpleset. Iya belum mandi. Perhatikan, ada skala prioritas. Maka ini salah satu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela Nabi Muhammad SAW dengan menurunkan Al-Quran. Penjelasan Al-Quran ini ada dalam hadis Nabi. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepada engkau Al-Quran litubayyina linnas, supaya kau jelaskan isinya. Penjelasan Al-Quran ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah dalam Al-Quran itu sholat subuh 2 rakaat pakai kunut? Adakah dalam Al-Quran itu sholat zuhur 4 rakaat silent, tidak bersuara? Adakah dalam Al-Quran itu sholat isya 4 rakaat, yang 2 rakaat berbunyi, yang 2 rakaat tak bersuara? Adakah dalam Al-Quran itu? Dalam Quran aqimis salah wa aqimus salah alladzina yuqimuna salah aqimis salata li dzikri. Tak ada ayat Al-Quran menjelaskan. Jadi kalau ada orang mengatakan mari kita berpegang dengan Quran, dia tidak akan sholat ke masjid. Hayya 'alas salah, dia tetap di kantor. Kau tak ke masjid, cukup pejamkan mata, eling. Wih. Karena sholat dalam Quran tidak dijelaskan tentang takbiratul ihram. Rukun sholat ada 13, disusun oleh ulama mazhab fikih. Orang Darul Ulum sudah belajar fikih mazhab Syafi'i dari mulai matan takrib, hatan matab takrib, fatul qarib, selesai fatul qarib i'anatul talibin, hatam i'anatul talibin mahalli. Setelah hatam itu baru kitab-kitab besar Majmu' Syarah Muhadzab, Al-Hawi Al-Kabir Imam Al-Mawardi, macam-macam kitab dibaca. Selesai hatam mazhab Syafi'i baru pindah ke mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Dia tetap berpegang ke Syafi'i, namun tetap menghormati mazhab-mazhab lain. Jangan campur-campur. Es campur enak, tapi kalau mazhab campur error. Pas giliran nikah pakai mazhab Hanafi. Kau nikah? Iya. Bapaknya kan nggak setuju. Ya nggak pakai wali, pakai mazhab Hanafi nggak apa-apa. Pas wudhu sentuh laki-laki perempuan langsung sholat. Kau kan tadi baru bersentuh nggak batal, mazhab Hanafi. Pas Idul Adha kau kurban, enggak, mazhab Hanafi kurban kan wajib. Aku pindah mazhab Syafi'i, sunat muakkad. Tadi tidur, sebelum tidur tadi ada sholat witir, enggak. Mazhab Hanafi sholat witir kan wajib, tapi mazhab Syafi'i sunat muakkad. Ini namanya mazhab tatabbu' rukhas, enak-enaknya aja. Kita ini beramal bukan mencari enaknya, tapi beramal ini karena Allah. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, fardu lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Maka kalau karena Allah makin banyak amalnya, makin sulit. Begitu juga ketika orang membaca Al-Quran itu sulit dia baca. Kurang dalam. Banyak orang sekarang ngaji
Ain, ada makharijul huruf, ada sifatul huruf, ada mat, intonasi panjang pendek. Lu. Tak bisa dia bilang a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya-nya mesti jelas. Makanya kadang mulut orang bengkok. Kalau kalian laki-laki ngajar tajwid tahsin, muridnya laki-laki juga. Jangan murid kalian perempuan, nanti murid kalian nengok. Itu maka di Darul Ulum aman. Kenapa? Ada tenda di antara kita. Laki-laki tak boleh nengok perempuan, perempuan tak boleh nengok laki-laki. Ustadz boleh, aku ustadz. Udah tua, umur dah 40. Ini mata saya tak jelas betul, tak bisa saya bedakan mana nenek mana anak gadis. Jadi dalam Islam itu diajarkan begitu. Jangan orang mengatakan ini sulit sekali Islam ini. Maka sesungguhnya di balik itu semua ada balasan. Alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang baca Quran. Wa yatata'ta, itu orang baca alif bata sajim ha dal zal rozat. Dia yatata'ta. Alif bata. Orang kita menyebutnya terbata. Itulah asal kata terbata-bata. Gara-gara tak sampai dia kesal. Alif bata. Kau ini kenapa terbata-bata? Enggak, aku terbatas hajim. Alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang baca Quran, wa yatata'ta, terbata-bata, wa huwa alaihi syaqqa, berat dia baca Quran. Falahu ajrani, dapat pahala 2. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah dimanapun berada yang selama Ramadan ini, kau udah berapa? 3 kali khatam. Kau udah berapa? 3 juz. Kau berapa? Kenapa? Baru 3 halaman. Sudah malam ke-20 nih udah. Baru 3 halaman. Jangan berkecil hati. Karena kau pahalanya dihitung bukan per juz tapi per huruf. Jadi kalau hitungannya per huruf, yang nggak lancar justru pahalanya lebih banyak daripada yang lancar. Alam nashrah laka sadrak. Sikit hurufnya. Yang nggak lancar. Alam. Tapi jangan seumur hidup kau tak lancar. Jadi sekali oke lah, boleh. Jangan kita menjatuhkan mental orang. Ceramah Ramadan menjatuhkan mental orang. Siapa yang baca Quran nggak tahu artinya, nggak ada pahalanya. Kata yang baru belajar Quran, inilah dalil yang ku cari-cari. Aku memang malas betul baca Quran. Sesuai betul aku ceramah Ustaz. Tutupnya Quran sampai mati tak gua baca katanya. Basyiru, kasih kabar gembira. La tunaffiru, jangan buat orang lari agama Allah. Jangan buat orang menjauhkan agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mari kita merangkul orang untuk membuka membaca Al-Quran. Tidak ada batasan ilmu dalam Al-Quran. Dalam Islam tidak ada batasan umur. S1 22, S2 24, S3 27, S cendol, S doger, S bandung. Dalam Islam bebas kau mau belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Mana buktinya orang Islam belajar sampai ke liang lahat? Sudah mati, masuk kubur, ditanam, ditimbun, tetap dibacakan talqin. Di desa kita masih ada baca talqin kubur orang meninggal. Masih. Itu menunjukkan jangan lagi baca talqin ini bid'ah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi. Apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, penutup para hafiz? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis tentang talqin mayat ini dalam Talkhis Al-Habir, kata dia isnaduhu jayyid, isnaduhu hasan, sanadnya hasan, hadis sahih, hadis hasan, sepakat ulama. Jadi kalau kamu tidak setuju dengan talqin, cakap aja tak mau. Jangan kau katakan bid'ah, karena kau berarti membid'ahkan para ulama yang menalkinkan mayat. Mak saya meninggal, saya sendiri yang bacakan talqinnya. Anak-anakku sekalian, kalau keluarga kalian meninggal, kalian bacakan talqin. Ustaz nanti kalau mati saya bacakan talqin. Nantilah. Sekarang kau baca talqin, mengingatkan orang yang sudah mati
dan mengingatkan orang yang sudah masih hidup, anaknya, suaminya, istrinya yang selama ini lupa kepada Allah, ketika meninggal keluarganya, bam, dia tersadar dari terlelap tidur panjang, terbangun dia bahwa ternyata hidup ini hampa, bahwa kita akan mati. Di saat itulah diingatkan dengan talqin. Jadi talqin itu momen untuk menceramahi orang. Orang-orang kaya, pejabat-pejabat yang sombong-sombong, meninggal bapaknya, meninggal emaknya, sedang dikubur, agaslah itu ceramah. Selama ini dia ceramah tarawih, pulang. Habis tarawih, autiru wa majidu, pulang. Malam ini kita akan mendengarkan ceramah, pulang. Pas meninggal, tak bisa pulang. Situlah tiga yang selama ini pulang. Pas betul dia duduk situ kan. Yang selama ini kalau ada ustaz ceramah, pulang. Sekarang orang tuanya meninggal, dengarkan baik-baik. Mumpung dia masih lembut hatinya, gas di situ. Jadi momen meninggal, malam Islam diajarkan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Quran itu pertamanya bukan langsung baca, dengar dulu. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar. Kok kenapa belum baca Quran? Dengar aja dulu Pak Ustaz. Udah berapa lama? Udah 10 Ramadan. Dengar. Makanya yang selama ini mendengarkan MP3 dangdut, mendengarkan CD dangdut, rabah, ganti CD-nya, ganti MP3-nya, semuanya mendengarkan Al-Quran. Dengarkan Al-Quran. Yang selama ini di rumah, dimanalah kita ini mau dekat Al-Quran? Yang kita dengarkan macam-macam lagu, macam-macam maksiat, macam-macam dosa. Yang didengarkan lagu Inggris pula tuh. Bapaknya lagu Inggris, bininya lagu India, anaknya lagu Korea. Tiga-tiganya tak paham, semuanya mengangguk. Tak apa yang dianggukkan? Paket habis, waktu habis, dunia tak dapat, akhirat neraka jahanam. Tapi kalau yang didengarkan itu Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Tapi saya tidak mau mendengar MP3 Pak Ustaz, saya mau mendengar live, saya mau mendengar langsung, satu malam satu juz. Datang ke pesantren Darul Ulum, satu malam satu juz. Ketika heboh di tempat lain tentang tarawih 7 menit, pesantren Darul Ulum satu malam satu juz, bacaannya pelan, slow. Ustaz ikut tadi? Enggak, dengar dari jauh. Juz. Karena malam ini Ustaz Abdul Somad datang, maka dibuat setengah juz. Saya menjadi takut. Kenapa takut? Di akhirat dicek malaikat. Pesantren Darul Ulum satu juz, satu juz, satu juz. Malam 20 setengah juz. Tanya, kenapa setengah juz? Karena Abdul Somad datang, kurangi pahala dia. Tanya, Abdul Somad, kenapa kau datang ke Darul Ulum? Gara-gara kau datang berkurang. Aku dibawa Habib Mahdi. Kata malaikat, oh yang membawa kau cucu Nabi, ku maafkan. Coba yang bawa kau cucu Fir'aun gitu. Itulah kita maka dekat-dekat dengan Habib-Habib. Nah, jadi yang pertama kali mendengar bagaimana bunyi huruf Po, bagaimana bunyi huruf A, bagaimana bunyi huruf Qaf, didengar dari suara imam. Setelah mendengar barulah mulai menirukan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih. Itu dibaca ketika sedang tadarus. Darasa yadrusu, anta tadrusu, ana adrusu, belajar sendiri. Tapi ketika berdua, tadarasa ya tadarasu, musyarakah, berdua. Apa makna tadarus? Tadarasa ya tadarasu tadarusan. Sampai Arab lu ngolang di tadarusan. Tadarus berdua. Aku baca, kau dengar ya. Ya.
10 orang. Siapa dulu baca? Ustaz Somad, silakan baca, kami dengar. Oke. A'udzubillah. Kurang tipis Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaiton. Shin Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaiton. Ko Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berani kalian negur aku ya? Tak tahu kalian aku ini siapa? Itu bukan tadarus. Orang tadarus berlapang dada menerima kritikan karena kita tak bisa mendengar suara kita, karena kita tak bisa melihat diri kita, orang lain yang menilai. Maka perlu kita mendengarkan bacaan, memperdengarkan bacaan. Nabi aja mendengarkan bacaan sahabat, sahabat mendengarkan bacaan Nabi. Iqra, kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, Iqra, aqra'u alaika wa alaika unsal. Bagaimana mungkin aku mendengarkan bacaanku kepada engkau? Al-Quran diturun kepada engkau. Iqra, kata Nabi, baca. Nabi mendengar pula bacaan Abdullah bin Mas'ud. Ini nggak mau mendengarkan bacaan. Kamu kenapa nggak mau mendengarkan bacaan? Saya ini 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, S3 di Sudan. Ngapain saya mendengar? Pak, kalau cuma lama di Arab, kontal lebih lama lagi Pak. Rendahkan hatimu, duduk bersama orang, bersama mendengarkan bacaan Quran, duduk membuat halaqah lingkaran, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 10 orang. Malam 27, masih ingat dulu tradisi di kampung malam 27, bawa ayam panggang, bawa pulut puding. Acara apa? Khatam Quran. Acara apa? Malam 27 khatam Quran. Oh, ikut baca, khatamannya aja. Tapi syiarnya itu luar biasa. Sekarang masjid-masjid sudah tidak membuat lagi malam khatam Quran. Tradisi itu sudah mulai hilang. Maka saya selalu membangkitkan lagi semangat. Dulu di negeri Sumatera, orang Melayu di Pulau Jawa, orang Bugis Makassar di Sulawesi, orang Banjar di Kalimantan, acara tradisi berkhatam Quran. Anak laki-laki sebelum khitan, pengguntingan pita didahului dengan khatam Quran. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Sampai kul a'udzu birabbin nas. Kalau di kampung saya pakai pulut kuning 3 lapis ke atas, lantai 1, lantai 2, lantai 3, macam piramid. Di atasnya ayam panggang. Sebelum itu bacakan Barzanji. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Wow, ramai orang datang acara khatam Quran. Ustaz kok ingat? Saya setiap acara khatam Quran pasti datang. Ikut almarhumah mak saya. Ustaz ikut khatam Quran? Enggak, mau berebut ayam panggang. Tapi tradisi masa kecil itu luar biasa. Mendengar, meniru, ikut baca, mulailah memahami bacaan di pondok pesantren. Tafsirnya apa? Jalalain. Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, Madrasah Sanawiyah. Dari mana? Dari pondok. Apa kitabnya? Jalan Lain. Hah? Jalan Lain. Jalalun. Kalau 2 orang, Jalalan. Karena dia mudhaf ilaih, tafsirul Jalalaini. Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Selesai tafsir Jalalain, syarahnya As-Sawi, syarah Jalalain lil Mahalli was-Suyuti. Begitulah kita diajarkan para ulama, sampailah tafsir. Oh, dulu di pondok bukan main. Kalau udah bawa Jalalain sebelah kiri, Jawahirul Bukhari sebelah kanan, rasa sudah Jannatul Firdaus. Begitu sampai ke Mesir, melihat tafsir Al-Kabir semeter panjangnya. Kitab apa nih? Tafsir. Dulu di pondok kalau udah bawa kamus munjid ke masjid, oh kawan-kawan jam 9 malam bawa kamus dari asrama ke masjid. Sampai ke masjid, rupanya itu alas tidur. Pertama, dengar. Yang kedua, tiru, baca. Yang ketiga, pahami. Yang keempat, amalkan. Al-Quran berjalan. Datanglah sahabat bertanya kepada Aisyah, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab Sayyidatina Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran.
Al-Quran. Tapi kemudian puncak dari ilmu adalah mengajarkan. Khairukum, orang yang paling mulia di antara kamu bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan konglomerat. Siapa yang paling mulia? Man ta'allamal Quran wa 'allamahu, orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Insya Allah semua yang hadir ini sedang belajar Al-Quran dan insya Allah akan mengajarkan Al-Quran. Amin. Kami perempuan Pak Ustadz, kami ini bukan profesor doktor Pak Ustadz, kami ini bukan kiai Pak Ustadz. Saya belajar Al-Quran dengan emak kandung saya sendiri, dari Al-Fatihah sampai An-Nas hatam sekali. Jadi sekarang setiap saya ceramah, dari pagi tadi di Masjid Agung sampai malam ini Darul Ulum sampai besok, maka setiap hari saya ceramah pahalanya mengalir ke almarhumah emak saya, karena dia yang pertama kali mengajarkan saya Al-Quran. Ibarat bangunan yang membangunkan fondasi awalnya ibu, al-madrasatul ula. Dari ibu yang solihah inilah akan lahir anak-anak yang soleh. Kalian ajarkan anak kalian Al-Fatihah. Anakku panggil Kenes dulu, come here a moment, baca Al-Fatihah anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali kau ajarkan di Al-Fatihah, dibawanya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, qabliyah, ba'diyah, tarawih, witir, tahajud, pahalanya mengalir kepada engkau, terang kuburmu, lapang barzahmu. Jangan menyepelekan perempuan, karena mereka lah yang bisa mengandung 9 bulan 10 hari. Betul? Jenderal bintang 7 mana yang bisa mengandung 9 bulan 10 hari? Siapa yang mau merasakan mengandung 9 bulan 10 hari, besok pagi mau buka puasa beli kelapa, kotelan bulan-bulan. Kalau kau mau merasakan bagaimana sakitnya melahirkan, sudah kotelan bulan-bulan, mau keluarkan bulan-bulan. Karena banyak orang kalau udah cerita Al-Quran yang tampil di depan qari, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya nanya sama kawan saya orang Mesir, kenapa nggak ada qari'ah perempuan? Qari rata-rata laki-laki di Mesir. Kenapa nggak ada di Mesir di qari'ah perempuan? Saya tanya sama kawan saya, namanya Mukmin, sama-sama di Al-Azhar. Kata dia, kalau sampai di Mesir ini ada qari perempuan, semua mata orang Mesir melotot keluar nengok perempuan. Dia tidak penting suaranya, yang penting nengok wajahnya. Sekarang sudah mulai ada beberapa qari'ah perempuan dengan suara yang bagus luar biasa. Kalian mungkin tidak menjadi qari'ah terkenal, tapi anak-anak didik yang kalian ajar. Seorang perempuan mengajar di musola yang kecil dari maghrib ke isya, hanya beberapa anak. Ternyata anak itu akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala suku. Ternyata anak itu akan menjadi bupati, wali kota. Menang dia pilkada, jadi gubernur. Dibuatnya seluruh kantor desa wajib baca Quran, pahalanya mengalir kepada kalian walaupun hanya seorang guru mengaji. Bisa jadi Abdul Somad ini malah pahalanya sudah habis semua, pas di akhirat ditimbang, mohon maaf Abdul Somad, pahala kau sudah dihabiskan subscriber, viewer dan follower. Jangan pernah menyepelekan orang. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan sepelekan. Jadi malam ini kita membahas tentang nuzul Al-Quran, maka kita muliakan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran bukan dengan membalut Quran dengan kain sutra yang mahal, dimasukkan ke dalam kotak, lalu kemudian kotak kayu jati, setelah itu dipakai untuk akad nikah, setelah itu diletakkan di ruang tamu. Setiap tamu yang datang hari raya Idul Fitri melihat di ruang kaca seperti menengok. Apa ini? Inilah mahar pernikahan kami dulu. Al-Quran, iya. Di mana? Di dalam kotak kayu jati dikunci, di dalam kaca dikunci, dan kuncinya hilang tak pernah dibuka. Bukan begitu. Al-Quranmu lusuh, Al-Quranmu disobek, dibuka bolak-balik karena sering dibaca.
engkau laki-laki, engkau bacakan Quran. Dari maghrib ke isya, singkat pendek, panggil anaknya. Ini baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Adiknya sini. Juz berapa? Juz 6. Loh, kok udah juz 6? Iqra 6. Amr tadi. Ibunya sini, mama sebentar. Mana? Yang lama Pak. Baca. Yasin. Hah? Dari kita belum nikah udah Yasin, anak 2 Yasin juga. Untuk apa? Nunggu kau mati. Habis anaknya baca, anak paling kecil baca, istrinya baca. Sekarang mereka bertiga menuntut. Sekarang waktunya bapak baca. Waktu nggak cukup, sebentar lagi isya. Rupanya suaminya tak pandai baca Quran. Belajarlah Pak, jangan malu. Bingung saya cari guru ngaji, datang ke pesantren Darul Ulum. Di sini banyak para pakar-pakar Al-Quran. Tidak ada kata-kata terlambat. Yang terlambat itu kapan? Ketika malaikat maut datang mencabut nyawa, mata kau melotot menyesal tak baca Quran, barulah terlambat. Selama hayat dikandung badan, maka kau tetap bisa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan peringatan nuzul Quran di pesantren Darul Ulum malam ini, kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran. Amin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Kalian nanti akan memakaikan mahkota cahaya kepada kepala orang tua, ayah, emak, karena sudah memuliakan Al-Quran. Bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan malaikat, kiri malaikat, depan malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau membaca, mengamalkan, mengajarkan, menghafalkan Al-Quran. Bangkit bersama malaikat. Tengok sebelah kanan, Jackie Chan. Tengok sebelah kiri, Amita baca. Kenapa aku sama mereka? Karena kau adalah penggemar-penggemarnya. Almar'u ma'aman ahad. Orang akan dibangkitkan di akhirat bersama siapa yang dia cintai. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum. Mereka akan dibangkitkan bersama mereka. Tapi betapa indahnya ketika kita kebangkit, sebelah kanan kita Ubay bin Ka'ab, sebelah kiri kita adalah Zaid bin Thabit, sebelah depan kita adalah Abdullah bin Mas'ud, dan kita bersama dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai tadi jam 9, sekarang jam 10.15, 75 menit kita bersama. Mudah-mudahan 75 menit itu bernilai amal soleh insyaallah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan khilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Di majelis-majelis biasanya saya baca doa, di majelis ini saya tak baca doa karena ada doanya yang lebih dekat dengan Rasulullah, cucu Rasulullah SAW, Habib Mahdi bin Syihab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Dilanjutkan acara yang terakhir, yakni doa yang akan dibacakan oleh beliau Habib Mahdi. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah bil qabul wal iqbal salahi kulli hal wal ahwal والوصول إلى مقام الرجال أن الله يرزقنا وإياكم جميعا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح توبة النصوح يتم علينا وعليكم جميعا توبة نصوحا تزكينا بها قلبا وجسما وسرا وروحا وما نويت وما نوينا وما عملت وما عملنا وما نرجونا وشيخنا الصالحون الله يدخل نياتنا في نياتهم
وأعمالنا في أعمالهم وقصدنا في قصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا ببلدهم يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يأتي كل سائل منا ومنكم سؤله ومأموله على ما يرضي الله ورسوله ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة يفرج عن المسلمين وينصر الإسلام والمسلمين ويهلك الكفرة المشركين أعداء وأعداء الدين يدفع عنا وعن سائر المسلمين شر الأذى والبلاء والغلاء والحب والقحط والجور والظلم وجميع أنواع الفتن والمحن والأسقام والأمراض والشدائد والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا حسن الاتباع لحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحركات والسكنات والعادات والعبادات في جميع الأحوال والشؤون في الظهور وفي البطون وأن الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما لا يجعل فينا ولا معنا ولا حوالينا شقيا ولا محروما وأن به مترودا وأن الله يبارك في هذا المعهد يبارك في مدير المعهد يبارك في جميع طلاب المعهد يفتح علينا وعليهم جميعا فتوح العارفين يفقهنا في الدين ويفهمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويرزقنا وإياكم جميعا كمال الإخلاص واليقين ويجعلنا من العلماء العاملين دعاة ناصحين غير ضالين ولا مضلين يجعلنا متحبين في الله متأخين في الله يجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدرك لنا وإياكم جميعا ليلة القدر يعيد علينا رمضان سنين بعد سنين وعوام بعد عوام يجعلنا من العائدين الفائزين وأن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن الفاتحة على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة جالبة لكل خير دافعة لكل شر لنا ولأحبابنا أجمعين بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا ربنا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تأتي حاجاتنا قريب يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم يا مجمل لا تحمل إن من عاداتك الجمالة جمل الدنيا والأخرى خلها تعبر سهالة صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين قبول.